Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, jadi sekarang saya sedang bersama dengan Mas Iwan di lokasi rumah layak huni di Glenmore. Ini pembangunan yang ke-7 nih, Mas. Untuk wilayah Glenmore ke-7. Wilayah Glenmore yang ke-7. Nah, jadi mungkin teman-teman STholic ini banyak yang bertanya. Banyak yang orang yang ngomong sebagian keuntungan 80% ya Mas ya, 80% keuntungan dari penjualan rokok Sehat Tentrem ini adalah untuk pembangunan rumah layak huni. Jadi kami sedang di lokasi dan mungkin sedikit banyak kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Iwan. Ya Mas Iwan, sebenarnya pesan apa sih sebenarnya dari Siddiqiyah secara umum untuk pembangunan rumah layak huni ini, yang setiap tahun kan pasti minimal satu rumah Mas ya, minimal satu rumah pasti akan ada yang kebanyakan atau mungkin diperingati di bulan Agustus karena tasyakuran kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya pesan apa Mas yang ingin disampaikan kepada Indonesia secara khusus, mungkin di dunia secara umum? Ya, jadi pembangunan rumah layak huni Siddiqiyah ini memang diserukan oleh beliau yang disebutkan sebagai wujud syukur. Jadi rasa syukur kita itu diwujudkan supaya menjadi monumen-monumen syukur, mentasyakuri nikmat kemerdekaan bangsa. Yang ini dulu tidak dengan murah atau tidak dengan serta-merta datang dengan sendirinya, diperjuangkan dengan gagasan darah, air mata, semuanya dikorbankan, jiwa, raga, harta benda, waktu, semuanya dikorbankan. Kita sebagai generasi penikmat kemerdekaan ini, jadi Mursyid sangat peduli sekali kepada kita sekalian. Jadi secara sadar ataupun tidak, ringan ataupun berat, suka ataupun tidak suka, kita sebagai murid sebetulnya digiring untuk menjadi hamba-hamba yang syukur, tanda kutip sebagai abdan syakuro. Jadi tujuan akhir dari ajaran di dalam suatu torekoh ataupun ilmu tasawuf itu adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho itu hanya bisa dicapai dengan syukur. Hanya dengan syukur kita dapat ridho Allah. Karena syukur itu bisa melepaskan ikatan diri kita dari kufur. Jadi ketika lepas ikatan kufur, maka kita harus masuk ke dalam syukur. Pilihannya hanya dua itu. Jadi supaya kita tidak menjadi generasi-generasi yang dosa kepada pendahulu-pendahulu kita, tidak menjadi generasi-generasi penikmat yang pesan pendiri bangsa ini salah satunya adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dari situ kita isi hasil jeripaya mereka itu dengan monumen-monumen syukur, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa ini. Seandainya tidak ada bangsa, tentu kita tidak punya negara. Seandainya kita tidak punya negara, kita pun tidak akan bisa beragama. Jadi makanya di Quran dikatakan di situ suba koba lita'aruf, suku-suku berbangsa-bangsa. Jadi suku dulu disebut, kemudian bangsa lita'arufu supaya saling membutuhkan. Di ayat terakhir baru berbicara masalah keimanan. Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu adalah takwa. Jadi takwa itu membutuhkan satu wadah. Wadah dari ketakwaan itu adalah salah satunya syukur. Jadi hanya dengan syukur kita dapat ridho Allah. Jadi apalah artinya takwa jika tidak syukur? Saya kira itu. Jadi kita digiring oleh mursyid kita untuk membuat suatu monumen syukur. Tapi monumen syukur ini tidak hanya nikmat diindahi, disaksikan oleh mata, kan banyak monumen-monumen. Betul. Bikin tugu, bikin ini, itu hanya indah untuk pandangan saja. Tapi bagaimana monumen syukur ini bisa indah dan dinikmati Dan bermanfaat secara tidak langsung, nanti akan manfaatnya itu dirasakan baik oleh yang menerima ataupun
yang berbuat. Jadi manfaat bagi yang melakukan, relawannya, manfaat juga bagi yang menerima. Ini setelah kita telusuri dari beberapa yang sudah kita lakukan, secara otomatis dari situ itu ada nilai berkah. Nilai berkahnya itu terbukti bahwa setiap yang menerima ini di situ ada peningkatan taraf secara ekonomi. Jadi itu tujuan mursyid kita. Jadi seperti itu. Berarti memang sebagai monumen syukur sebenarnya ya, Mas Iwan ya. Monumen syukur yang tidak hanya indah dipandang mata, tapi juga bermanfaat untuk penerima dan juga yang melakukannya. Betul. Mungkin melakukan pembangunan. Iya. Nah, mungkin untuk ini Mas Iwan, jadi target utamanya rumah layak huni ini apakah hanya ini kan yang menginisiasikan mursyid kita Thoreko Sidikiyah, apakah targetnya itu hanya di lingkungan warga atau mungkin jadi target kita adalah siapa yang memang dipandang rumahnya tidak layak. Jadi dulu awal mursyid menyerukan kita mencari mantan-mantan pejuang bangsa, yaitu para veteran yang luput dari perhatian bangsa, dari perhatian pemerintah. Di situ kita nanti akan menjadi generasi syukur di dalam nikmat, karena kita hanya generasi penikmat, tapi kita tidak syukur kepada perjuangan mereka. Itu yang perlu. Kemudian karena sekarang sudah sulit mencari para pejuang, veteran-veteran perjuangan, pejuang yang kedua adalah targetnya pejuang la ilaha illallah, yang di jalan Allah berarti. Betul. Selain itu dasar di dalam Al-Qur'annya itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita harus selamatkan diri kita dulu, kemudian keluarga kita. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga besar Thoreko Sidikiyah. Ketika nanti di lingkungan Thoreko Sidikiyah sendiri sudah taraf hidupnya atau rumahnya sudah tidak ada yang masuk kategori untuk pembangunan rumah layak huni, karena kriteria surveinya kan ada. Oh, gitu. Disurvei dulu berarti. Maka kita sudah bisa keluar. Jadi di Glenmore pun dari 7 itu sesungguhnya lebih dari separuh itu justru orang luar Sidikiyah, dari luar warga. Cuman inisiatif kita setelah itu banyak kita keluar, tapi nanti jangan sampai lengah di dalam. Kita kembali lagi ke firman Allah itu tadi. Jadi kita wajib menjaga diri kita, kemudian keluarga kita. Jadi wajah keluar itu penting, tapi wajah ke dalam juga penting. Sehingga nanti manfaat ke dalamnya itu kita lihat dulu, setelah itu keluar juga. Jadi apalah artinya misalkan kita menyelamatkan yang di luar, tapi kalau yang di dalam selamatkan. Gitu. Jadi tidak ada kriteria harus murid yang dibangun, tidak ada. Justru kita nanti keluar. Tapi sebelum kita keluar, kita tentu tata dulu di dalam. Gitu. Jadi sesuai dengan tuntunan Allah dalam kitabnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita menyelamatkan orang lain dari kemiskinan, jangan sampai keluarga kita sendiri ada yang jatuh dalam garis. Itu aja. Berarti itu secara umum kalau kita tadi membicarakan mengenai organisasi Sidikiyah atau keislaman ya, nah, berarti apakah secara umum itu terbatas kepada umat muslim atau tidak juga ya? Jadi dasar kita yang kita sampaikan tadi malam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang membuat manfaat kepada manusia lain. Nah, kita kan judulnya itu sudah manusia. Kemanusiaan. Berarti targetnya pertama syaratnya harus manusia. Jadi ajaran kita tasawuf itu madhabnya kemarin sudah sampaikan, madhabnya itu madhab cinta. Jadi cinta itu dimiliki oleh seluruh makhluk apapun. Makanya nanti pelan-pelan ukhuwahnya dibagi. Jadi mulai dari ukhuwah Islamiyah kita perlebar lagi menjadi ukhuwah diniyah. Setelah itu kemudian luaskan lagi menjadi ukhuwah watoniyah. Setelah itu kita luaskan menjadi ukhuwah basyariyah. Bahkan nanti kepada misi dan visi Rasul kita, rahmatan lil alamin. Jadi seandainya nanti manusia di dunia ini sudah tidak ada yang layak untuk dibangunkan rumah layak huni, mungkin kita alihkan lagi. Apakah itu untuk memperbaiki struktur alam ini? Karena kita harus bersahabat dengan alam. Mursyid kita mengajarkan kita satu, dididik menjadi pelayan keimanan. Kedua, pelayan kemanusiaan. Ketiga, pelayan kealaman.
Jadi santri itu 3 itu, orang yang bisa menghubungkan dirinya dengan baik kepada Allah, hubungan dengan baik sama manusia, dan hubungan dengan alam. Berarti secara pembangunan ini Mas Iwan, kebanyakan tadi kan yang relawan ya Mas. Berarti bener-bener panggilan. Iya, jadi relawan itu mursyid dawuh saka kalimat loro. Rilo itu maknanya ikhlas. Jadi harus didorong oleh rasa keikhlasan, kebersihan hati. Yang kedua, wan itu diambil dari bahasa Quran. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu akan kebaikan dan takwa. Jadi keikhlasan didorong dari niatnya masing-masing. Kemudian perwujudan dari tolong menolong kepada kebaikan dan takwa. Ini prakteknya apa? Prakteknya ayat situ-situ. Jadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kebaikan dan ketakwaan itu tidak ada artinya ketika tidak didorong dengan keikhlasan. Itu dakol kalimat rilo, rela, ikhlas, relawan. Keikhlasan yang menunjukkan suatu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Luar biasa sekali. Jadi biar teman-teman ini kan istilahnya ada ternyata. Jadi bukti kebanyakan kan ini strategi marketing tok iki ben payu kan gitu. Jadi nanti bukti-bukti itu sampaikan. Bahkan target kita seperti Surabaya, seperti Kediri, seperti Bali. Mereka itu yang sudah mempunyai anggaran besar. Jadi dia tidak terbatas hanya ketika peringatan 17 Agustus. Memang diresmikannya peresmiannya pada waktu itu karena target kita itu sesuai dengan perintah beliau untuk mensyukuri kemerdekaan. Tapi pembangunannya tidak kudu Agustus. Jadi misalkan hari ini selesai kita pindah lagi karena masih ada anggaran di situ. Nanti selesai kita pindah lagi. Nanti begitu 17 Agustus berapa yang sudah kita selesaikan? Kita resmikan saat itu. Jadi karena pembangunan kita itu kan kayak bukan bedah rumah ya. Jadi betul-betul pembangunan. Mursyid dawuh usahakan seawet mungkin. Jadi pembangunan yang kita gunakan itu minimal seusia penghuninya. Artinya bisa dinikmati sampai kepada anaknya. Betul-betul layak huni nggih Mas Iwan nggih. Namanya juga rumah layak huni kan seperti. Jadi di situ pembangunan rumah layak huni. Jadi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah anggaran tadi Mas Iwan. Nah, anggarannya ini kan tentu kalau misalkan dalam setahun misalkan ada pembangunan 2 rumah, 1 rumah itu kan mungkin anggarannya juga bisa dibilang lumayan gitu. Nah itu kalau boleh tahu sumber dananya itu dari mana Mas? Jadi sumber dana yang kita gunakan selama ini semuanya murni dari kesadaran murid-murid Torek. Jadi salah satu ciri khas dari murid-murid Sidikiyah itu ada 3. Silaturahmi, santun, sedekah. Makanya di mana-mana kita mengatakan santun baik kepada fakir miskin ataupun kepada yatim. Nah, santunan ini diperubahkan juga dalam perwujudan santunan bentuk rumah layak. Kemudian di situ sedekah ini sudah menjadi jiwa. Jadi sedekah ini sudah menjadi jiwanya jiwa di dalam ajaran Torekoh Sidi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, mursyid kita tidak pernah mengajarkan target sedekah itu adalah kepuasan hati. Karena kalau diukur dari itu, semuanya barometer nafsu. Sing paling ikhlas ya sing nol ya. Jadi sing gak grundel ya sing langai. Karena sing grundel justru hawa nafsunya. Jangan keluarkan aku. Jadi ketika kita mengeluarkan, terus di situ semakin besar yang kita keluarkan, tentu sebagai manusia biasa yang di dalam ini ada hawa dan nafsu, di situ pasti berontak. Karena fitrahnya nafsu itu satu menghalangi orang untuk berbuat baik. Kalau orang itu sudah tidak bisa dihalangi untuk berbuat baik, dia mengurangi target baiknya supaya tidak terlalu banyak. Makanya anak berundel.
Jadi bagi orang tasawuf, grundel itu bukan istilah ukuran ikhlas atau tidak ikhlas. Disitulah kita sedang berjihad melawan nafsu kita, menaklukkan dia, jadi, sehingga nanti kamu tak ajarin kan sedekah 1.000 grundel tambah ono 200.000. Nek 200.000 grundel tambah ono 400.000. Itu pelajaran untuk mendidik jiwa kita sehingga kita ini tidak disetir oleh hawa nafsu. Berarti semakin banyak grundel itu semakin jihad sebenarnya kita gitu. Semakin jihad. Jadi sing grundel itu dulu kita. Hawa nafsu ya. Jadi fitrah manusia itu pasti dermawan. Fitrah manusia yang kedua itu pasti ikhlas. Fitrah manusia yang ketiga itu pasti benar. Fitrah manusia kita itu pasti takwa. Jadi contoh, seorang penipu, kemanapun dia menipu, pekerjaannya sudah menipu. Tapi ketika dia bertanya sesuatu, kemudian dia sendiri ditipu, dia tidak akan suka. Dia marah. Artinya penipu pun sebetulnya butuh benar. Walaupun dia profesinya sebagai penipu. Jadi seperti itu. Karena itu fitrah. Jadi orang yang berbuat tidak baik, orang yang berbuat tidak ikhlas, orang yang tidak takwa, sesungguhnya dia sedang kalah di dalam peperangan dalam dirinya sendiri. Perang paling besar itu kan memang perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya, jadi menundukkan nafsu itu tidak bisa sekali. Jadi konsep menundukkan nafsu itu seperti kita yang menjaring kuda liar di tengah hutan. Kalaupun kuda itu sudah kita tangkap, dia belum bisa difungsikan. Jadi mursyid latih dulu. Gawe jurang. Ketika dia sudah masuk, biarkan 3 hari. Artinya dikon ngebleng telung dino. Dari situ dia dipegang sudah mulai diam. Kita ajari mereka, kita didik mereka. Jadi supaya dia manut kepada apa yang kita perintahkan. Nah, itu ditetesi banyu sak tetes saya liari muncul mana? Kita gempur lagi 3 hari. Begitu terus sampai dia tahu dan mengikuti apa yang dimau oleh kita. Bukan kita mengikuti apa yang dimau oleh dia. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu seorang pemuda berjalan diikuti anjingnya. Nah, anjing ini ibarat hawa nafsu kita. Makanya kalimatnya di situ seorang pemuda berjalan diikuti anjing. Jadi nafsu hawa itu harus berjalan di belakang kita. Kalau kita jeli, kan di situ tidak dikatakan seorang pemuda berjalan mengikuti anjingnya. Nah, yang berjalan mengikuti anjingnya itu yang mengikuti hawanya. Tapi ini seorang pemuda berjalan diikuti anjingnya. Artinya kemana? Dia harus manut. Oh Jawa dia manut dia. Oke. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kata teman-teman kita ST-holic itu kan memang sodakoh itu kan susah sekali mas ya, untuk masyarakat kita lah secara umumnya. Sangat susah kita mengeluarkan sodakoh seperti yang jenengan dawuh tadi malam kan. Enek duit 1.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 arep ngetokne ya sing cilik dhewe sing ngono. Nah, jadi gelem. Nah, secara tidak langsung kan karena salah satu keuntungan dari produk kita di ST ini mungkin dari rokoknya atau mungkin dari tehnya dan produk-produk yang lain kan sebagian besarnya kan juga dimanfaatkan untuk sodako. Jadi ya mungkin apakah itu bisa menjadi ini mas? Maksudnya kita kan merokok nih beli. Nah keuntungannya itu kan mungkin dimanfaatkan untuk santunan. Nah apakah kita juga termasuk sodakoh atau? Ya, jadi otomatis. Jadi mursyid itu mempunyai satu sistem yang halus sekali bagaimana kita beribadat dengan cara nikmat. Jadi beribadat dengan cara nikmat ini bagaimana kita mempunyai sistem halus yang kita tidak terasa di dalam nikmat yang kita rasakan itu ternyata ada manfaat yang besar. Sampai tidak sadar ya dibuatnya sadar. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad itu asyhadu qatin syai'un ajibun. Jadi keajaiban merokok sehat tentrem itu kenapa kok di situ sampai berani rokok ini menimbulkan kesusahan? Karena di balik itu ada keajaiban.
Keajaiban apa? Keajaiban itu tadi tidak sekedar nikmat, tapi mengandung suatu nilai Ibadah. Jadi memang bukan tanpa arti ya, rokok ini dapat menimbulkan kesehatan itu bukan tanpa arti. Jadi memang ya itu tadi kita dibuat tidak sadar bahkan ketika bersodakoh, wah ternyata saya sudah ikut sodakoh. Tidak sadar. Saya menemukan beribadah dengan cara Nikmat. Itu di mana-mana ibadah itu berat ya. Kalau orang boleh memilih mangan apa poso, pasti pilih Mangan. Zikir malam terjaga apa tidur, pasti tidur. Jadi sebetulnya mereka itu berat, cuman karena ada ancaman neraka, kemudian ada ancaman lagi dosa, ada iming-iming pahala, ada iming surga, itu yang membuat mereka tergerak. Jadi kita tidak dididik seperti itu. Enggak. Ini orang tasawuf sudah tidak silau lagi dengan apa itu surga, apa itu neraka, apa itu pahala, apa itu dosa. Lewat sudah. Jadi kita itu diajari dengan makna cinta. Artinya cinta itu kekuatan yang tidak ada bandingannya dari makhluk apapun yang diciptakan Allah. Cinta itu mampu membumi hanguskan egoisme seseorang. Ketika orang mencintai sesuatu, maka egonya dia dibakar habis untuk sesuatu yang terbaik dipersembahkan kepada yang dicintai. Jadi secara konsep yang malam saya sebutkan, seorang pelayan, kita ini hamba ini pelayan, ini tidak boleh memikirkan keinginan pelayan itu apa ya. Pasti dia itu menginginkan keinginan yang disukai majikan saya apa ya. Jadi bahkan dirinya pun tidak penting. Yang penting itu apa yang dicintai. Dalam konsep ini adalah Allah. Jadi Allah suka enggak ya kalau saya begini? Allah senang enggak ya kalau Allah? Dia juga tidak memikirkan dirinya. Itu konsep tasawuf. Jadi disebut di situ fana. Fana itu artinya lebur, tidak ada. Apa yang tidak ada? Dirinya tidak ada. Itu konsep fana. Fana itu di dalam tasawuf itu menempati posisi paling akhir. Jadi tasawuf itu hanya terdiri dari 4 huruf, ta, shot, waw, fa. Ta ini di awal, maknanya taubat. Jadi ketaatan apapun levelnya yang mau kita jalankan semuanya harus berawal dari taubat. Taubat maknanya pembersihan. Jadi nanti setelah dibersihkan masuk ke dalam huruf yang kedua namanya shot. Shot itu shofa, maknanya suci. Jadi kita di konsep Islam tidak cukup bersih, karena bersih belum tentu suci. Nah, ketika sudah masuk taubat, pembersihan, maka masuk ke yang kedua shot itu adalah pensucian. Jadi supaya suci, seperti kemarin saya sampaikan, letakkan urusan duniamu di urutan ranking paling bawah. Jadi ranking paling bawah. Jadi seperti itu. Setelah itu baru masuk ke kalimat huruf ketiga yaitu waw. Waw itu walayah. Ini makomnya orang-orang yang sudah dipilih menjadi wali-wali Allah. Walayah. Ciri-cirinya orang yang sudah masuk di makom walayah ini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran tentang urusan hidup kehidupan di dunia ini. Kemudian baru masuk ke dalam huruf terakhir yaitu fa. Fa-nya itu adalah fana. Fana itu maksudnya libur. Kalau tadi dunia tidak penting di urutan paling bawah, ketika di fana ini dirinya pun sudah tidak penting. Jadi bukan hanya dunia tapi dirinya pun, egonya sudah dibakar habis. Itu fana. Jadi semuanya dia melihat Allah, mendengar Allah, berbicara Allah, bergerak diam Allah, semuanya Allah. Dia akan melakukan apapun dengan dasar karena Allah. Betul. Sip ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol panjang ini 2 minggu udah habis ini rekaman ini. Jadi nanti untuk teman-teman mungkin sekedar sharing saja Mas Iwan guys. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai rumah layak huni dan bagaimana kita sampai tidak sadar bahwa kita itu sudah sodakoh melalui apa? Melalui cara yang nikmat tadi. Jadi seperti itu. Mungkin untuk dokumentasi kami kali ini mengenai
seputar sehat tentrem, dan mungkin ada pembahasan mengenai rumah layak huni tadi sebagai pembuktian bahwa ya inilah langkah konkret bahwa yang kita keluarkan, yang kita hisap, yang kita nikmati pun ternyata bernilai sedekah, membawa manfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, semoga bermanfaat juga untuk para penonton. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.